Dari pertanyaan ini nanti akan saya luaskan penjabarannya sehingga memudahkan kalian, membantu kalian untuk mengenali burung kacer kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung, yang sudah mensupport channel YouTube ini. Tanpa kalian channel YouTube ini nggak ada apa-apanya. Saya pun nggak menyangka channel YouTube ini bisa sampai 100.000 subscriber. Saya kira pemain burung kacer ini sedikit, karena rumit kan? Ternyata banyak juga. Padahal cuma satu yang dibahas, burung kacer, tapi subscriber bisa sampai 100.000. Ini kan luar biasa. Berarti peminat burung kacer ini semakin bertambah. Itu yang saya senang. Kemudian yang saya harapkan, ketika kalian sudah menyimak channel YouTube ini, kalian betul-betul paham bagaimana cara memperlakukan burung kacer kalian masing-masing sehingga bisa bagus, bisa tampil, bisa membanggakan pemiliknya. Seperti biasa, kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Nanti saya ditoel sama Mas Bayu aja. Kemarin saya hampir lupa ngajakin kalian ngopi, dia langsung komentar, hampir lupa itu kopinya. Tapi tidak, saya pasti ingat, karena saya bikin kopi dulu sebelum saya itu ngomong, ya kan? Kalau nggak ngopi dulu, ngomongnya kurang lancar, belibet-libet. Nanti kalau saya nggak lancar, kalian nggak paham. Itu yang saya nggak mau. Jadi saya santai dulu, bikin kopi dulu, dirasakan dulu kopinya udah pas, udah nikmat, baru kita langsung pembukaan. Oke, siapkan rokok dan kopi kalian. Yang ngeteh silakan ngeteh, yang nyusu silakan nyusu, yang minum air putih saja itu lebih baik untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang ditanyakan sama teman kita. Siapakah itu? Pertanyaan ini datang dari abangku Budi Rahman. Om, kenapa lebih memilih materi burung kacer ketimbang murai batu? Oke, pertanyaannya sangat simpel. Nanti kalian mikir, walah pertanyaannya simpel sekali. Tenang, dari pertanyaan ini nanti akan saya luaskan penjabarannya sehingga memudahkan kalian, membantu kalian untuk mengenali burung kacer kalian. Saya memilih burung kacer atau memilih pembahasan tentang burung kacer karena saya akui dan orang-orang lain pun mengakui kalau burung kacer ini adalah burung yang paling sulit. Dan burung kacer ini adalah burung pemborong, burung yang memborong semua permasalahan. Ia kanibal, ia bagong, ia giras, ia mangap, semua ada sama dia. Jadi ketika kalian mampu memahami burung kacer, maka untuk burung-burung yang lain saya yakin kalian akan lebih mudah untuk mengatasinya. Sebenarnya semua burung saya itu hobi, tetapi dari bapak saya, dari saya zaman SD itu bapak saya udah mainan kacer. Kemudian adik kakak pun juga mainan kacer. Jadi memang hobinya di kacer. Yang bahasnya bahas kacer. Ditambah lagi ya permasalahan kacer ya seperti itu, iya kan? Banyak masalah, jadi semakin asik untuk kita membahas. Itulah mengapa saya sarankan kepada kalian ketika saya memberikan pembahasan, kalian simak, kemudian kalian tes, kalian praktekkan, kalian cari tahu, ya kan? Sering saya katakan, kenali burung kacer kalian, silahkan kalian kembangkan, silahkan kalian pahami, kalian cerna dengan logika kalian, masuk akal atau tidak, selalu saya ingatkan seperti itu. Jadi ketika saya membahas seperti ini contohnya, saya membahas burung kacer bodi besar, bodi kecil. Kalau kacer yang bodinya kecil itu rata-rata hidup di tempat yang suhu udara panas. Burung kacer yang bodinya besar biasa tinggal di tempat yang suhu udara dingin. Itu kalian cari tahu. Ah, apa bener nih DR kacer ini ngomong kayak gini, ya kan? Apa bener nih? Apa cuma ngomong kosong? Kalian langsung cari tahu, kalian cek, kalian telepon teman kalian yang ada di daerah yang suhu udaranya dingin, kalian tanyakan, misalnya di Jabar, Jawa Barat, ya kan? Tanya ke teman-teman kalian yang ada di Jawa Barat, burung kacer di Jawa Barat itu seperti apa sih bodinya? Kan suhu udara di sana dingin kan? Kalian tanya, bodinya seperti apa? Bandingkan dengan burung kacer yang tinggalnya di Palembang misalnya, suhu udaranya panas.
ya kan? Atau daerah-daerah mana yang panas di tempat kalian. Kalian cek kebenarannya, bener apa enggak sih yang diomonginnya nih, ya kan? Kalian cek. Bahkan kalian bisa cek dengan burung-burung lain, nggak usah kacer. Burung yang lain pun kalian boleh cek. Mau dia itu kapas tembak, mau dia cucak ijo, mau dia burung apa itu yang beset-beset itu, cucak apa, lupa saya, bentar saya pikir dulu. Cucak jenggot. Nah, kalian tanyakan kepada teman-teman kalian yang berbeda tempat tinggal, berbeda suhu udara. Kemudian kalau kalian mau membandingkan, bandingkanlah dengan burung yang sejenis, jangan yang tidak sejenis. Burung kacer kalian bandingkan sama burung bangau, ya nggak masuk, ya kan? Murai batu kalian bandingkan sama kenari, ya nggak masuk lah. Murai batu bandingkan dengan murai batu juga. Misalnya murai batu Medan kalian bandingkan dengan murai batu Nias, murai batu Lampung, murai batu Jambi, murai batu Borneo. Kalian bandingkan postur tubuhnya. Jadi yang sama jenisnya, jangan yang beda jenisnya. Kenari lokal sama kenari Yorkshire, kalian bandingkan postur tubuhnya seperti apa. Kalian cek suhu udaranya seperti apa. Kalian googling saja di internet, ya kan? Kemudian cucak jenggot yang ada di Lampung Barat, misalnya yang suhu udaranya dingin, daerahnya itu pegunungan, itu kalian bandingkan dengan cucak jenggot yang ada di daerah Jawa yang suhu udaranya panas. Itu seperti apa? Mesti akan kalian tahu, ya kan? Kalian akan, oh beneran nih yang diomonginnya nih, berarti omongannya nih masuk. Ya kan? Kalian nggak usah bingung-bingung membandingkannya. Jangan membandingkan antara burung bangau sama burung onta, ya nggak masuk lah. Kalian bandingkan sesama jenis. Sebenarnya kalau kalian teliti, kalian pahami, semua hewan itu seperti itu, nggak jauh-jauh beda. Beruang misalnya, beruang grizzly sama beruang kita, beruang kutub sama beruang kita, kalian bandingkan postur tubuhnya seperti apa. Nggak mungkin kan beruang kutub kita rawat di sini dengan cuaca yang seperti ini, kemudian kita jemur di bawah terik matahari. Apa yang terjadi? KO dianya. Kan seperti itu. Begitupun sebaliknya, beruang kita dibawa ke kutub utara, ya KO juga dianya, ya kan? Karena nggak sesuai, suhu udaranya berbeda. Saya sering mengatakan kenali burung kacer kalian masing-masing. Dasar atau pondasinya adalah kita harus tahu informasi suhu udara tempat tinggal dia itu seperti apa. Baru kita cari yang lain-lainnya. Misalnya kesenangan dia, ekstra puding apa yang paling disukai dia, yang membuat dia lebih bergairah, lebih menyerang. Kemudian kerondong warna apa yang membuat dia lebih nyaman. Mau dikerondong apa enggak dikerondong pada saat malam hari atau siang hari. Kemudian tingkah lakunya seperti apa yang menunjukkan kalau dia lagi on fire, siap dibawa ke lapangan. Apakah dia itu gacor bukan main dalam keseharian, apakah dia diam 1000 bahasa, ketika kita bawa ke lapangan langsung jos mainnya. Kan seperti itu cara mengenalinya. Kemarin ada juga yang bertanya, nanyanya agak sedikit nyengak, tapi nggak apa-apa, kita akan jawab juga. Kira-kira pertanyaannya seperti ini. Om, di Bagong Channel ini bahasnya tentang kesehatan terus Om. Apakah burung kacer yang sehat itu udah pasti bisa dibawa ke lapangan? Kira-kira seperti itu. Burung kacer kalau mau dibawa ke lapangan, dia harus punya 4 poin yang harus dimiliki dia. Yang pertama adalah fighter, dia harus punya fighter. Yang kedua harus dia punya birahi. Yang ketiga dia harus punya emosi. Yang keempat dia harus punya energi. Kalau burung kacer nggak sehat, keempat poin ini nggak akan keluar, ya kan? Itulah saya mengutamakan kesehatannya, metabolisme tubuhnya, bagaimana dia mengolah makanan supaya bisa menjadi energi, supaya bisa diolah menjadi birahi. Burung kacer dilahirkan sebagai burung fighter, burung petarung. Dari telurnya saja sudah dicap, ini burung fighter. Perawatan kita terkadang menghilangkan fighternya. Fighternya jadi hilang gara-gara salah dalam perawatan. Bagaimana mungkin kita bawa dia ke lapangan, buang fighternya hilang, ya kan? Kemudian birahi. Birahi itu untuk lagu, untuk dia bersaing, mengeluarkan lagu-lagunya, mengeluarkan kicauan-kicauannya. Bagaimana mungkin birahi akan dapat sedangkan dia sistem pencernaannya bermasalah? Kan seperti itu, dianya nggak sehat.
Kemudian emosi. Emosi inilah yang membuat dia jadi ngotot. Kemudian energi. Energi inilah yang mempertahankan durasi tarungnya. Ya kan? Faktornya ada, bagus, ditambah birahi, lagu yang mengalir, ditambah emosi, menyerang, ngotot, ditambah lagi dengan durasi tarung yang bagus sampai selesai penilaian. Sisanya serahkan pada juri. Tinggal kejujuran juri. Masuk nggak burung kacer kita? Layak nggak burung kacer kita? Berawal dari mana semua itu? Dari kesehatannya. Itulah saya mengutamakan kesehatannya dulu, baru yang lain-lain. Kan seperti itu. Jadi kalau kita mau memelihara hewan peliharaan, tentu akan ada ilmunya, tentu akan ada pemahamannya. Kalau kita tahu tempat tinggal dia di alam liar itu seperti apa kondisinya, tentu akan lebih mudah dalam merawatnya, lebih mudah untuk membuat dia sehat. Saya berikan contoh. Ini hewan yang lagi viral nih, ikan cana maru, cana auranti. Apa sih bedanya sama ikan toman, ikan gabus? Sama kan? Sama-sama satu jenis, sama-sama snakehead. Apa yang membedakannya? Siripnya. Kalau cana maru, cana auranti, siripnya lebar-lebar. Kalau bahasa hobinya tuh gondrong-gondrong, ya kan? Sedangkan ikan toman, siripnya biasa-biasa saja, kecil. Kenapa bisa seperti itu? Itu melambangkan tempat tinggal dia, kondisinya seperti apa. Kalau ikan cana, siripnya lebar-lebar, dia tinggal di air yang berarus seperti sungai. Tapi kalau ikan toman, ikan gabus, dia tinggal di air yang tenang seperti rawa, ya kan? Dari sini saja kita sudah tahu bagaimana cara makannya, apa yang dia makan, bagaimana cara kita memperlakukan dia supaya dia tetap sehat. Kan seperti itu. Itulah yang disebut dengan pemahaman. Loh, kok burung kacernya dijemur-jemur gitu, Om? Iya Om, ini kurang emosi Om, jadi tak jemur-jemur kenceng biar emosinya naik. Seminggu lagi saya datangin ke rumahnya, tak tanya, gimana Om burung kacer kemarin yang udah dijemur kenceng? Walah Om, pusing saya. Loh kok pusing? Sekarang malah jadi hancur Om, tambah giras, sudah mulai mau salto. Itu mau tak jual Om. Mau dijual berapa? Ambil aja 350 Om. Langsung kita angkut bawa pulang, kasih pemandian, pengembunan, jor ekstra puding, full kelondong istirahat. Seminggu kita buka, burung udah koar-koar depan rumah buka ekor. Yang jual datang ke rumah. Om, itu burung kacer yang mana Om? Loh kok kamu nggak inget? Itu kan kacermu. Lah, kok bisa udah buka-buka ekor Om? Ya siapa dulu yang merawat? Walah, ada kacer somplak, sialan. Semoga info ini bermanfaat. Silahkan kalian pahami, silahkan kalian cerna, kembangkan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.